ini ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya disiapkan ya. Jadi teman-teman sebelum belajar kita doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya dicek dulu kebersihannya, yang di bawahnya ada sampah, diambil dulu. Jika sudah bersih, kita bisa langsung mulai belajar. Ya, sudah bersih ya. Sebelum belajar, Ibu akan memberikan satu game untuk melatih fokus anak-anak agar Ibu mengetahui kalian sudah siap belajar apa belum. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Apa materinya? Baik, benar sekali. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertian tasawuf, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan tasawuf. Sejarah perkembangan ya, jadi yang dimaksud dengan sejarah berarti itu yang terjadi di masa lampau ya. Jadi bagaimana tasawuf itu berkembang dan bagaimana sehingga tasawuf dapat menjadi suatu pemikiran dalam dunia Islam hingga saat ini. Istilah tasawuf di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada. Demikian pula pada masa tabi'in, penyebutan ajaran tasawuf ini juga bukan tasawuf. Ajaran ini sudah ada pada masa itu, tetapi untuk penyebutannya belum disebut dengan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf terus berkembang seiring dengan meluasnya wilayah Islam yang sebelumnya mungkin sudah mempunyai pemikiran-pemikiran mistik. Dalam perkembangannya, ajaran kaum sufi dapat dibedakan dalam beberapa periode, diantaranya pada periode pertama yaitu pada abad 1 dan 2 Hijriah, di mana periode ini merupakan periode pembentukan dengan gerakan zuhud sebagai fenomena sosial. Pada periode ini dipelopori oleh para sahabat Nabi dan tabi'in. Hasan Basri, yaitu pada tahun 110 Hijriah dengan konsep khauf, dan Robi'ah al-Adawiyah tahun 185 Hijriah dengan konsep cinta al-hub. Para sahabat dan tabi'in yang mempelopori tasawuf pada abad ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Huzaidah bin Al-Yaman, dan Miqdad bin Aswad. Selanjutnya pada periode kedua yaitu pada abad ketiga dan keempat, para tokoh-tokoh sufi mulai memperbincangkan hal-hal yang lebih mendalam. Berawal dari seputar akhlak dan budi pekerti, pada masa itu, pada periode itu, para sufi mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya. Tokoh-tokoh pada periode ini diantaranya adalah Imam Al-Quraisy, Suhrawardi, Al-Baghdadi, Al-Hallaj, dan Imam Ghazali. Kemudian pada periode ketiga yaitu pada abad kelima Hijriah ditandai dengan sosok Imam Ghazali. Di sini Imam Ghazali mengkompromikan para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. Selanjutnya pada periode keempat yaitu pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Di sini sufi yang terkenal adalah Surawardi Al-Maktul dan Al-Ghazunawi. Pada abad ke-7 yang berpengaruh adalah Unzar Ibnul Farid, Ibnu Sab'in, dan Jalaluddin Ar-Rumi. Dan pada abad ke-8 Hijriah yang muncul adalah pengarang kitab tasawuf yaitu Al-Kisani dan Abdul Karim Al-Jili dengan karyanya yaitu Al-Insan Al-Kamil. Kemudian selanjutnya adalah periode yang terakhir yaitu periode kelima, di mana perkembangan tasawuf pada abad ke-9 dan ke-10 Hijriah. Pada abad ini nasibnya kurang menguntungkan karena tasawuf sudah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena adanya penyimpangan ajaran Islam. Namun pada masa ini ajaran tasawuf tidak hilang karena ada ahli tasawuf yang memunculkan ajarannya dengan mengarang kitab dan mendirikan tarekat yang berisi ajaran-ajaran tasawuf, antara lain Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dengan karyanya yang berjudul Al-Lataiful Minan atau Ketulusan Hati. Yang kedua Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani dengan karyanya yaitu mendirikan tarekat Tijaniyah.
Dan yang ketiga, Sidi Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau adalah pendiri Tarekat Sanusiyah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau adalah seorang penulis kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah Alamil Ghuyub. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Kelompok 2 mana? Ini ya? Ini untuk kelompok 3. Silakan kalian mendiskusikan tentang fase-fase dalam perkembangan tasawuf. Jadi masing-masing dari kalian menjelaskan bagaimana tasawuf itu berkembang sesuai dengan fase-fasenya. Dapat dipahami? Dan Ibu akan membuat kalian menjadi 3 kelompok. Kalian berhitung ya, dimulai dari Afifah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, begitupun yang lain. Silakan duduknya untuk berdiskusi. Silakan bergabung. Sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikannya di depan terlebih dahulu? Kelompok berapa? Baik, dipersilakan kepada kelompok 2 ya. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 2 ya. Ya, silakan dipresentasikan. Salah satu saja tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan fase pada abad kelima. Jadi pada abad kelima Hijriah, Imam Al-Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf pada status semula sebagai jalan hidup zuhud. Pendidikan jiwa, pembentukan moral, pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan maktifat sedemikian mendalam dan belum pernah dikenal sebelumnya. Dia mengajukan kritik-kritik tajam terhadap berbagai aliran filsafat, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan kepercayaan batiniyah untuk menanamkan dasar-dasar yang baru bagi tasawuf yang lebih moderat. Baik, cukup. Terima kasih kepada kelompok 3 atas penjelasannya. Boleh dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Baik, silakan. Silakan dibacakan hasil kerjanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sejarah perkembangan tasawuf pada fase 1 dan 2. Jadi perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase, yaitu pada abad pertama dan kedua Hijriah, yaitu fase asketisme atau zuhud. Sikap ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Baik, cukup. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, Bu. Kemudian kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan dibacakan rincinya saja ya. Jadi disampaikan rinciannya saja, intinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fase ketiga dan keempat. Pada fase ini muncul tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Junaid dan Al-Syari, Al-Sakati serta Al-Kahal yang memberikan pelajaran dan pendidikan kepada para murid dalam sebuah bentuk jamaah.
Untuk pertama kalinya Islam membentuk terakat yang kala itu merupakan semacam lembaga pendidikan yang memberikan berbagai pelajaran teori dan praktik kehidupan spesifik kepada para murid dan orang-orang yang berhasil memasuki dunia tasawuf. Sudah cukup? Cukup belum? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah sejarah perkembangan tasawuf, di mana pada fase 1 dan 2 itu disebut dengan asketisme atau zuhud, di mana pada masa ini para tokoh Islam itu banyak lebih memikirkan ke arah ibadah, jadi tidak mementingkan pakaian, tempat tinggal, jadi hidupnya hanya digunakan untuk ibadah. Kemudian pada fase 3 dan 4 Islam itu berbentuk tarekat, di mana tarekat ini merupakan suatu lembaga pendidikan pada masa itu. Dan yang terakhir yaitu fase 5 mengenai tasawuf yang ditentang, di mana tasawuf ditentang karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.